draft pick-nya. Aku penasaran sih. Siapa yang first pick sama enggak? Menurutku dari Famos ya, mereka masih bisa membawakan draft yang sama sih. Karena nggak ada yang salah dari draftnya mereka. Yang salah cuma eksekusinya aja. Di ujungnya lagi itu yang salahnya. Iya benar. Oke, menarik nih ya. Karena kali ini di game yang kedua belum ada perpindahan side. Jadi Oke. lagi-lagi Team Spirit yang bisa memberikan kejutan di pick terakhir mereka. Ya, dan aku takut sih kalau tim Spirit memang second pick. Ini kejutannya ini serem gitu kan. Kayak Plot twist. jangankan tim Spirit ya, tim Liquid ID juga sama kan. Iya. Sepertinya tim ini serem nih. Keluarnya siapa? Lilia. Novaria. Novaria. Xavier. Iya. Oke. Tapi mengejutkannya sekarang Bruno justru di-ban sama tim Famosnya sendiri ya. Iya, kayaknya gak ada impact sih tadi Bruno-nya. Susah sih. Serius, tadi Bruno-nya gak ada impact juga. Padahal udah itemnya udah lengkap tuh. Udah Traffic lengkap, kan. Dan itu mungkin menurutku beberapa alasan juga kenapa Bruno ya kalaupun emang gak dilepas ya di-ban. Tapi kalaupun dilepas udah banyak banget yang berani untuk gimana cara ngelawannya Bruno. Ada variasi-variasi dari Granger, dari Layla juga ada. Dan baru banget tadi Joy mid lane yang dibawain. Ya, dan jujur berarti untuk pemahaman meta dari semua tim itu tergolong cepat ya. Cepat banget, Karena lagi-lagi Bruno ini di awal M6 ada Gila banget. jadi hero yang punya win rate cukup besar. Bahkan hampir 80% kemenangan dari semua pick yang dia dapatkan. Tapi kali ini ya Bruno udah mulai sedikit turun lagi win rate-nya, sedikit turun lagi. Dan mungkin bisa aja udah gak jadi hero yang memang harus ditakuti gitu. Karena semua tim udah tahu gimana cara ngelawannya. Setuju sih. Soalnya Bruno kan waktu di wildcard kan win rate-nya jelek banget. Iya. Masuk ke Swiss jadi bagus banget. Tiba-tiba. Iya, sekarang di Chaos State semuanya sudah bisa ngelihat caranya untuk Tuyo? melawan itu. Ya, oke itu dia. Sudah diambil dan ya kalau kita melihat oke ini Bruno di ban, kemungkinan Granger bisa diambil kan dengan Team Spirit. Tapi Iya. ada Kari yang menjadi hero pegangan nih buat Famos. Iya, Kari ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari Karinya, seenggaknya ini udah nggak ada glue dan juga yield sih. Kalaupun emang pengen bawa yang tebal-tebal, berarti kan pilihannya nggak jauh mungkin dari high loss atau dekat kaca gitu loh. Kalau kita ngelihat metanya ya. Tapi ngeliat dari Kid Boma juga nggak menutup kemungkinan tipikal-tipikal kayak Arnold juga bisa keluar. Cuman ada sedikit fun fact di mana ini adalah game ke-62-nya dari Sawo di M Series semenjak debutnya di M1. Wow, the real abang-abangan M Ya. Series nih ya. Ya. Kalau nggak salah sempat absen 1 kali M Series saja. Iya. Dan dia udah pernah hadir di 5 M Series. Bayangkan dari M1 loh. Gila sih. Dan itu kenapa juga Kid Bomba ingin mempersembahkan sebenarnya. Benar. Team Spirit ini Iya, salah satu Sat Lover dan juga Sawo. Dan tampaknya always on the way. Masih dengan Matilda dan juga high loss-nya Wow. untuk Team Spirit. Tebel ya. Ya. Tetap sesuatu yang diamankan juga karena Matilda memang cukup safe sih. Tapi ada case di mana Matilda itu nggak terlalu bagus. Sebenarnya karena Matilda kan support hero. Ya. Jadi yang nggak terlalu bagusnya itu kalau dia harus buka rumput. Nggak tebel lah. Dan ya benar, dan dia bisa langsung di instant pick off juga. Karena secara komposisi dari Famos tadi cowoknya di ban di second ban phase. Nah itu dia, kalau mau diambil sekarang ada kesempatan untuk mengamankan hero tersebut. Cuman responnya juga dari tim Spirit dengan bawain Matilda dan Hylos ya. Menurutku ini momen yang pas gak sih untuk jungle Alpha keluar lagi gitu loh. Untuk tim Spirit mengingat bahwa ya tipikal-tipikal yang kiting lagi. Terus seenggaknya kalaupun emang masalah cek rumput ya ini masih bisa di cover dengan banyaknya hero frontline gitu loh. Tipikal 3 fighter juga sangat possible untuk tim Spirit. Dan Gatot Kaca duluan ternyata yang diambil dengan Valentina. Gatot Valentina ya. Ya. Ya Gatot Kaca memang masih bisa di flex. Kalau Valentina cukup oke sih kalau buat Valentina ya. Karena efek dashnya dia dan juga bisa mengcopy lah. Apapun Antisipasi. Ya antisipasi. Kalau butuh slower tinggal ambil Glorious Pathway. Butuh buat nyerang bareng ya ada Signal Eagle atau nanti siapa pilihan yang keluar. Dan salah satu mid laner yang nggak terlalu gampang ke pick off sebenarnya Iya. Valentina ini. Ya, Jadi apalagi cukup. Breakfast sekarang ya banyak ya. Arcane Shot kan enak ya. Ya, tapi masalahnya ini aku nggak ngelihat cowok itu jadi hero mahal loh untuk di kedua game yang baru saja kita saksikan ya. Karena lagi-lagi biasanya cowok tuh muncul di pick pertama atau pick Di kedua. atas ya biasanya. Selalu muncul di atas dan sekarang memang kita tahu sendiri Zorn adalah power player yang memang ketika menggunakan Chow juga dia udah sangat ahli banget. Tapi kali ini kembali dengan 3 hero yang sama nih. Ya. Joy yang kemungkinan bisa jungle, bisa mid atau bisa XP juga. Ya, ini aku suka sih. Friend bermain-main dengan psikologis mungkin ya dari Famos. Kita ambil sekarang nih. Mereka pasti overthinking. Mau di mid. Belum tentu di mid masalahnya. Iya benar. Tiba-tiba di gold, Betul. nggak mungkin ya kayaknya. Tapi bisa aja sih. Ya we never know. Ya, tapi kalau misalnya nih ya, Iya. Joy-nya ditaruh di mid. Mereka pasti physical damager dong jungle-nya. Iya. Karena terbatas kan opsinya Alpha. Good choice sebenarnya. Iya. Balik lagi karena kalau kita ngeliat dari tim Spirit untuk dari segi magic damager mereka 3 udah oke kok ini dari Matilda, Hylos dan juga Joy-nya. Even kalaupun ditaruh di area gold lane ya, kita tinggal nyari aja nih untuk fisikal lain yang menurutku masih oke juga, apalagi dengan tipikal lawan Suyo dan juga Gatot Kaca. Itu masih ada Beatrix kok di sini. Kalau nyari DPS-nya banget ya, karena untuk dari segi DPS-nya masih belum kelihatan dari tim Spirit. Banyak kan mereka nge-burst semua ini. Ya, Team Spirit
Beatrixnya kan sempat savage ya. Betul. Jadi Iya. seharusnya tidak diragukan juga lah kapasitasnya buat Beatrix Itu dia. dari Hiko. Dan itu sebenarnya salah satu jawaban Beatrix ya Chow. Itu makanya mungkin aku ngelihatnya Vren juga pengen ngebuka opsi Beatrix ini masih terbuka. Ditaruh Kalau plastik dengan nggak adanya sih? Chow, iya kalau dengan adanya Chow ini agak sedikit tricky nih. Ngepick Beatrix, Iya. ngeri sedap sebenarnya. Soalnya kan bukan Purify kan kalau Beatrix. Betul. Flicker. Iya. Flicker jatuhnya, jadi ya lebih mudah buat target kan ya. Kalau Chow udah di ban, Gatot Kaca bisa main buat jadi roamer. Mereka bisa pilih nih nantinya buat, kalau aku ngelihatnya ya Cici pun masih good option buat Famos. Banyak hero dash, curtain call bakal bagus juga untuk kalau kena ke Joy atau pasangannya ke Hylos itu enak banget. Karena Hylos kan pull HP-nya tebel, Betul. lebih mudah buat dicicil dengan Yo-Yo Blitz. Iya, tapi jujur yang tadi Om mau bilang tentang main games dari Iya. Friends ya, ini bagus banget sih. Karena meskipun Joy tadi muncul di mid lane, tapi kali ini ada Faramis juga yang diantisipasi. Karena combo Ya. Faramis Matilda itu bakal menyeramkan sekali nih. Prolong team fight-nya kuat, mereka punya nyawa cadangan, punya healing effect juga. Dan mungkin hero yang dipilih sebagai last band dari Team Spirit adalah hero yang memang bisa mengantisipasi early game phase dari Matilda. Ada Khalid di sana. Khalid juga ya. Udah tutup langsung karena memang partnernya tuh. Kalau kita Betul. ngeliat ada Matilda bisa dilawankan dengan Khalid kan. Iya. Buat memberikan poking damage. Jadi untuk efek shield dari Guiding Wind-nya itu udah habis duluan. Iya. Iya. Udah keluar dan agak tergerus dikit lah. Dan kenapa ngeband ke arah Khalid juga ingat ini temanya masih sama di game yang pertama mobilitas. Matilda, Joy, Hylos ini hero-hero yang cepat. Kalau Khalidnya di musuh ini bisa menyeimbangkan mobilitas dari tim Spirit. Jadi sebenarnya tim Spirit ini bagus juga jawabannya dan untuk band terakhir tampaknya Loi. Jadi benar-benar main gamesnya bener oke. Kita nggak terlalu percaya nih, kita nggak kepersuasi nih. Joy-nya akan mid lane lagi. Masalahnya ini pick keempat bisa ke arah marksman loh. Jadi last picknya masih cukup Masih fleksibel dibuka nih. ya. Untuk Untuk mid Team Spirit. atau untuk jungle. Untuk Iya. Team Spirit kan? Iya. Ya cuman balik lagi sih kalau kita ngeliat dari Team Spirit mungkin dari segi damage mereka udah benar-benar sufficient banget, udah cukup banget. Tinggal gimana mereka caranya megangin depan. Karena kalau kita bandingkan dengan tim Famos ya, seenggaknya mereka dari 3 pick awalnya ini ada 2 yang punya sisi gede gitu loh. Beda sama tipikal Team Spirit yang sejauh ini ya, sisinya itu lebih ke arah sisi slowdown. Dari Matilda, dari Hylos gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa kepegang pasti nih dari tim Famos, apalagi untuk di bagian god lane ya. Seenggaknya belum kelihatan lah, tapi wow. Gif. Ternyata ini benar-benar main games banget ya. Yep. Dipindahin langsung. Joy-nya kemungkinan ke jungle. Ya, Gifnya keluar 4 magic loh. 4 magic source damage untuk Team Spirit. Wah, Silence Rob udah Radian wajib punya. semua nggak sih dia? Silence Rob first item. Radian Tabut semua. udah jelas ya 5 ya. Wajib sih ini kayaknya. Iya. Tapi mereka masih membutuhkan physical damage nih. Iya. Dan ya marksman wajib banget physical damage. Yang terbuka masih di Granger dan juga Beatrix mungkin yang masih sering digunakan juga oleh Hiko. Ya, Beatrix mungkin yang paling- Beatrix sudah paling aman. Ini sama Paling oke. masalahnya zona depannya udah dipegangin banyak soalnya sama Hylos dan juga Yves. Iya. Concernnya nggak terlalu banyak kecuali mungkin Avatar of the Guardian ya. Cici itu dia. Gatot Rom berarti ya. Ya. Tapi ada Cici sekarang, ini jadi PR sekarang. Karena Curtain Call bakal bisa megang 2 juga dan Haris? Yes. Harith. Haris. Wow, ini kayaknya Radiant Armor bakal laris ya untuk kedua tim ya. Sangat. Kanan kiri kayaknya ini. Oke, dan pick terakhir untuk tim Spirit. Apa yang akan digunakan oleh Hiko nih? Karena jujur mereka butuh physical damage dan Beatrix Granger merupakan pilihan hero yang menurut aku oke banget diambil oleh Hiko. Aku prefer British sih jujur. Kombinasinya sama Yves jalan ya? Kombinasi sama Yves jalan. Yang kedua lebih gampang untuk nge-aim ke arah Cici juga. Karena Cici bakal jadi problem untuk marksman di atas menit 8 lah. Ya. Menurutku. Lebih ada sinergi lah ya Iya. kalau ada Beatrix ini. Dan apakah kalau memang Beatrix keluar nih, apakah kita melihat mungkin Savage lagi atau mungkin Maniac, nggak usah sampai Savage, apakah Maniac lagi kita lihat ya Ya, teman-teman ya. tapi minim kalau mau main jauh juga Granger is oke lah. Main tarik ke belakang ya. Dan one. Wow. Alright. Oke. Tunggu one ya. One ya. Wow. Sebenarnya masih bisa sih, tapi targetingnya susah nggak sih Om di sini Om? One. Bisa buat enablernya nanti datang buat Gatot Kaca. Wah, ini akan sangat menarik yang lagi-lagi kita dikejutkan dengan pick terakhir dan ini waktunya kita menyaksikan game kedua Soulcaster. It's your time. Wow, kaget Kaget kenapa? dengan pick terakhir yang dimiliki dari Team Spirit. Oh, tapi tentunya kita akan menyaksikan apakah ini menjadi draft yang sangat efektif. Karena kalau menurut saya pribadi, iya Godi. Coba duduk lihat. Duduk di lantai teman gua. Ngemper, vibes-nya empera. Gimana nih? Jadi, menurut saya, ini adalah draft. Kamu enakan ngemper apa duduk di Jangan distract saya dong. Kapan lagi di Lane of Dawn ada layar sebesar itu, jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke dalam Lane of Dawn untuk pembuktian. Draft siapa yang lebih kuat?
Let's go. Kita akan ngeliat nih tadi last pick 1-1 berarti. Yang sampai bikin Oji terkaget-kaget, terheran-heran. Tapi gue masih lebih ke Joy sih. It's all about Joy. Berarti Joy ini di tim Spirit ada 2 kemungkinan. Mid lane dan juga jungle. Udah dibuktikan sebagai jungler karena kita bisa melihat ternyata dari para pasukan tim Spirit juga mereka agak cukup concern dengan high ground yang dimiliki. Dan itu terbukti di game yang pertama. Mereka agak cukup kesulitan ketika mereka menghadapi high ground di Lord yang pertama pun. Bentar, ini Warlord dan Sunset Lover akhirnya dia ada di atas ditukar. Iya. Dia ngisi laning untuk sementara sih. Biasanya sampai turtle pertama aja ya. Dia level 4 yang lebih cepat. Bener, dan lebih safe juga Ji. Karena match up-nya nggak bagus juga kan. Kalau ngeliat Cici yang ada di atas match up sama Yves kan susah tuh. Iya sebenarnya. Jadi taruh ke tengah sementara dari Emblem. Ngomongin soal Cici pastinya ada FOB juga. Festival of Blood di talent kedua. Dan juga Brave Smite nih untuk sustain yang lebih aman. Dan ngelihat Cici yang terpaksa harus ada di mid lane untuk sementara waktu. Bakal lama sih clear. Tapi Son kali ini bakal coba di poking. Para pasukan dari tim Spirit memasang mendapatkan 1 point kill. Lihat di belakang sana. One shot first blood out of nowhere. Karena dia tidak di-expect dengan damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh Chibi dan juga kawan-kawan. Kembali lagi first blood yang tidak cukup baik kali ini. Dan jangan lupa revitalize. Dari Sorn ini nggak gampang banget untuk tumbangin di awal. Apalagi kan damage-nya nggak terlalu eksplosif juga. Dan ya ngeliat pressure dari Cici tetap masih ada ya. Balik lagi. Cici akan menjadi hero yang kuat laning walaupun kalau ngomongin clearnya lumayan lama. Tapi poking damage ke arah high loss itu bakal benar-benar sangat-sangat mematikan juga. Mungkin nanti akan kita lihat tim fight di arah turtle yang pertama. Karena posisi Chibi harusnya dia nggak mau sampai kalah setup. Dia lagi unggul-unggulnya banget. Ditambah lagi dengan hero-nya dia yang sekarang. Dia nggak harus lagi mengalah seperti di game sebelumnya. Game sebelumnya dia mengalah dengan hero late game dia. Tapi sekarang dia udah bisa catch up untuk di arah turtle yang pertama. Dan lihat para pasukan dari tim Spirit. Memaksa Tifa di depan sana. Kid Boba belum berada di level 4. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Kid Boba untuk keluar spread. Tapi Lino Wolf manipulation di shot point. Dengan adanya sosok dari Chibi. One shot kembali lagi didapatkan. Cici smooth sebenarnya yang ngebuat dari one shot ini tumbang untuk kedua kalinya. Benar-benar. Tapi bayaran tetap dibayar sama 2 ya. Ya kalau dibilang rugi banget ya enggak juga. Karena balik lagi tim Famosnya yang dapetin turtle. Benar. Dan gak ada lagi invade tambahan. Dan kalau misalnya tadi one shot nggak tumbang, malah sebaliknya dari Son ataupun Chibi yang nggak tumbang, ini akan menjadi Rudy Gong. Kenapa tuh? Rudy, Rudy, bener Rudy dong. Rudy Salah, Gong. Iya rugi maksudnya ya rugi. Rugi banget nih. Karena ngeliat dari turtle pertama dampaknya tuh sementara sampai gold lane juga tahu. Kan XP sharingnya, ada shield juga lumayan yang ngeblok 1 damage lah. Entah damage dari skill ataupun dari basic attack lumayan banget. Dan iya kita tahu Joy kan, patternnya Joy ini akan terganggu. Farmingnya akan terbilang jadi lumayan lama. Tapi kalau dia terus kayak gini, Lim, bermain di early dan dia bermain dari front to back, ini nggak bakal cukup baik selama curtain call-nya nggak ter-trigger gitu loh. Iya. Selama itu nggak ter-trigger dari curtain call-nya, itu akan ngebuat Joy-nya akan terperangkap di sana, deal damage-nya akan maksimal dari tim Famos, sedangkan dari tim Spirit udah pasti akan kehilangan 1 point kill. Joy, ini nggak ada lagi kesempatan pulang kalau curtain call-nya nyangkut, apalagi mau nyangkutnya mau sama Sawo, nggak peduli. Iya. Dan menurut gua, kalau misalnya tim Spirit masih memegang untuk game yang kedua, ini caranya dia bermain dengan flanking. Dan close back wih. Oke, team fight kembali terjadi di belakang sana, Som menjadi pilihan utama. Dan trigger dari one shot nggak akan cukup damage-nya. Bukan damage burst dan bahkan one shot yang bisa tumbang kalau dia memasakkan keadaan di arah team fight di jungle kayak tadi. Dia pasti akan yang menjadi korban jiwa. Tumbah. Dan ini nggak enak gak sih sebenarnya Ji untuk 1-1? Kayak dia mau pecahin ke siapa coba Gatot Kaca nih. Even pecah, Gatot Kaca bisa pakai EOG-nya buat kabur. Dan nggak terlalu nggak terlalu sakit tapi lihat out of nowhere. Blind. Damage yang diberikan dari Chibi out of nowhere. Berhasil mendapatkan 1 point kill sangat mal membuat Nets langsung memaksimalkan plating gold dari bottom lane. Para pasukan dari tim Spirit mereka kehilangan cukup banyak. Berbeda dengan game sebelumnya. Mereka masih bisa catch up. Untuk kali ini tidak ada catch up sama sekali. Tidak ada yang bisa dikontes. Ketertinggalan makin melambung jauh lebih tinggi lagi. Berada di blind spot tadi Hiko. Itu nggak ada vision sama sekali di arah sana. Jadi benar-benar blind spot. Tapi ya tetap aja sih. Memang udah terpredik juga dari Buffet dan Purple Buff. Boleh di-invade. Oke. Team Eagle dan juga kita lihat para pasukan dari tim Spirit. Juga ada retri. Mereka mencoba untuk melakukan kontes dan retribution yang on point dengan Soul Server. Berhasil mendapatkan Purple. Kembali lagi one shot. Kerugian yang sangat banyak. Terlampau dengan 2000 gold difference kali ini membuat tim dari Spirit. Mereka harus lebih mundur lagi 1-1 late game insurance mereka. Dan kali ini mungkin kasusnya agak lebih untung ketika mereka masih memiliki 1 reward manipulation setidaknya. Tapi ya At least. balik lagi Ji high ground defense juga nggak bisa dianggap remeh nih. Dia punya Gift dan 1 lane bisa dipegang oleh one shot. Kayak defensifnya nanti bakal kuat juga. Sementara
Gue suka banget sih ngeliat gerakannya Sorn yang selalu aktif di bagian depan jadi mata dari luar curian. Bahkan lihat reward manipulation curian kali ini tidak terlalu berimpact. Karena langsung bakal di cover oleh para pasukan dari tim Speed dan Avatar of Guardian for defensive. Chibi terlalu memaksa maju ke arah depan. Ingat walaupun Hiko tidak memiliki damage dan dia tumbang sekalipun dia masih punya Crossbow of Tank. Oh, one shot? What? Oke, one shot kembali lagi Curtain Call yang membuat dirinya terperangkap dan damage dari Smooth. Berkali-kali menimbulkan impact 3 kali. Kalau one shot masih tidak belajar untuk melakukan flanking, ini akan menjadi game untuk tim Famos. Dan susah banget sih, dia mau farming dimanapun sekarang jungle-nya udah selalu dipotong. Udah selalu dihabisin juga. Invade jungle dari Chibi, ini nggak berhenti sama sekali. Bahkan orange buff-nya belum spawn pun, ini udah ditungguin oleh Chibi-nya. Ya walaupun tetap akan sempat nih one shot-nya datang ke arah sana. Tapi ngelihat posisi Sword-nya udah ngebuka juga, ini bakal ada bait juga nih di bagian lain. Circle Eagle bahkan. Oke, Shaking Eagle menuju ke arah sosok Son yang tidak akan mengulangi kesalahan untuk kesekian kalinya. Orange Karena diambil. kalau dia terlalu memaksa lagi ke Son lagi, Son hanya bait belaka. Iya. Son hanya bait belaka dan itu kalau ditumbangin nggak bakal cukup damage untuk sampai saat ini. Lihat damage yang diberikan Reward Manipulation mencoba untuk berangkap satu babak kill. Avatar of dia out point. Smooth langsung menuju ke arah sosok dari Sunset Lover yang harus tenggelam di depan sana. Terperangkap Avatar of Guardian, tidak memiliki flicker dan bahkan di depan sana Smoothnya dalam jangkauan untuk memberikan damage yang sangat besar. Para pasukan dari tim Spirit, mereka harus menuju ke arah belakang. Permainan yang sangat cepat diberikan oleh para pasukan dari tim Famos. Dan bahkan di menit yang ke-6 mereka sudah merontokkan inner turret mid lane mereka. 5.000 gold di 6 menit pertama. Ini angka yang lumayan dahsyat banget. What happened Team Spirit? Mereka keluar dari tempo yang sudah mereka bawa dengan sangat baik di game pertama. Bahkan lihat, cicinya Smooth aja ini bisa mengusir mundur banyak sekali player. 3 member loh in total. 3 member in total. Dan sekalipun dengan adanya sosok dari Crossbow of Tank dari Hiko berjika seorang Smooth, dia dalam kondisi 3 point kill dan ini akan menjadi keuntungan dengan Vengeance untuk bertahan hidup. Ya lumayan setuju juga. Gak bisa dibalas juga ya untuk sementara waktu. Ya winning condition dari Team Spirit masih ada sih. Lebih ke late game-nya aja nih bakal seperti apa nanti. Karena kalau ngomongin late game juga mereka punya 1-1. Ada frontliner yang lumayan kuat juga gitu kan, high loss. Tapi ya mampu nggak nih mereka nahan sampai late game. Karena 2 inner turret bahkan di bagian bawahnya juga udah hilang. Tersisa 1 inner turret aja dan keunggulan semakin ekstrim lagi. 7.000 gold di menit ke-7. Wah, ini bahkan dari 10.000 gold nanti di menit Lord yang ke-9. Ini akan cukup berubah segalanya banget sih. Retribution didapatkan, Chibi di depan sana, bakal coba dipaksa satu ball shutdown. Berhasil didapatkan para pasukan dari tim Famos, mereka tidak boleh mengulangi kesalahan seperti yang sebelumnya. Smooth, Curtain Call kali ini tidak ada yang didapatkan, hanya one shot seorang diri yang terperangkap di depan sana. Tanpa ada following up damage, tidak akan mendapatkan apapun. Dan kalau ini terjadi kembali, ingat, walaupun 10.000, 5.000, 6.000 itu semua bisa terjadi sebaliknya. Iya. Bisa kembali seperti sedia kala. Bisa ketarik juga. Bisa ketarik dan bahkan bisa lebih unggul tim Spirit kalau shutdown ini terus terjadi. Bayangkan itu tadi hanya Chibi yang menjadi korban. Dari 7.000 gold sekarang ditarik lagi ke 6.000. Bahkan mulai turun lagi nih ke 5.000 lebih. Bayangkan kalau ada 2 yang tumbang. Apalagi shutdown lagi yang terjadi juga kayak Kara Smooth mungkin. Itu bakal makin gede lagi nih yang ditarik oleh teman-teman dari tim Spirit. Dan masalahnya mereka punya asuransi late game. Mereka punya 1-1. Emang 1-1-nya bakal susah banget nanti untuk terbang. Crossbow of Tank ke siapapun gak enak. Harit bisa lompat, Cici juga jalan cepat, Valen bisa lompat, semua bisa dash lah hitungannya. Tapi ya tetap aja basic attack-nya itu akan mematikan nanti. Masuk ke late game dan Yves ini loh yang bakal menjadi perbedaan. Valentina versus Yves. Kalau emang diambil real manipulation-nya ya bisa setara dengan range yang jauh. Tapi stuck-nya nggak sebanyak Yves yang asli. Yes. Dan poke damage-nya juga nggak bakal se-eksplosif Yves yang asli. Yang lebih mahal yang Pok sih. Iya, satu-duanya kan. Pot Iya. Flash, pot Crystal. Spammingnya itu loh. Itu yang sakit banget. Spammingnya itu yang sangat-sangat sakit menurut aku. Dan para pasukan dari tim Spirit kali ini mereka melepaskan Lord harusnya karena lihat terpantau jauh banget dari tim Spirit dan juga tim Famos. Tidak mungkin untuk bisa melakukan kontes dengan hanya Hit Bomba dan juga Sawa di depan sana. Dia seenggaknya memantau ya, biar tahu kondisinya. Biar memaksa juga teman-teman tim Famos juga harus ada di sana lah. Nggak boleh nih mereka ngebagi orangnya. Lord memang nggak bisa diapa-apain lagi. Dan gua rasa tim Spirit pilihan yang paling tepat saat ini adalah memang lepas Lord. Mereka kalah dari gold, mereka kalah dari level. Hero-nya mereka juga untuk tabrak kurang enak karena nggak ada sisi pasti gitu kan. Stun-nya mereka cuma dikit bomba berarti. Ya benar banget. Dan Kid Bomba sekarang juga damage-nya nggak bisa terlalu banyak yang dia terima. Terlalu sakit loh tadi ketika dia udah dipegangin sama Smooth. Dan ini burst damage dari seorang Nets juga cukup mengerikan untuk seorang Smooth. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Spirit. One bar situation dengan adanya sosok dari Chibi yang udah melakukan daze. One shot masih bisa bertahan di depan sana. Soul Server juga masih dipegang. Tapi mereka melakukan distraction terhadap Volt yang menuju ke mid. Best turret.
mencoba di-clear dengan sangat cepat. Para pasukan dari tim Spirit mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Avatar of Guardian ada di tangan dari Son. Yep. Kali ini jadi mereka tidak mau terlalu berkumpul dan cutting di arah bottom lane menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Spirit. Gagal untuk memecahkan base, itu sudah selayaknya. Tapi one shot, kembali selamat. Almost is never enough. Ya nyaris banget tadi di ujung tadi dari tembakan panahnya. Dan ya masih bisa di defense lagi karena tim Spirit high ground defense mereka lumayan kuat. Kali ini mereka punya Eve, distract dari one shot juga tadi bagus banget. Gak maksa juga sih tim Famosnya. Di game pertama mereka coba paksa dapetin satu base turret dan itu akan jadi blunder buat mereka juga. Jadi sekarang mereka akan lebih hati-hati. Smooth! Wih, Bakal coba ditargeting kah? Karena mereka sadar ketika tidak adanya Woi, Oji. spotter. Bahkan lihat apa terapkan dia yang on point. Terus mendapatkan 2 crossbow tank telah terbuka. Tapi saran dari para pasukan tim Spirit untuk tidak membuka crossbow tank menjadi sebuah jawaban untuk seorang Hiko. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan di depan sana lihat Hiko benar-benar trigger disiplin. Bahkan Son, one last standing di sana Hiko. Damage still dari Vengeance, seorang Smooth berhasil mendapatkan 2 point kill. Unpredictable. Hiko tidak mengkalkulit damage tersebut membuat para pasukan dari tim Spirit mereka kehilangan 2 point kill yang sangat berarti untuk melakukan defense dari mid lane. tersisa 2 Sunset Lover dan one shot kali ini Bastard di bagian mid lane terbuka. Kid Bomba sebentar lagi spawn tapi 5 member dari tim Famos gak mau mundur. Apakah Wastred akan menjadi sebuah jawaban kembali Kid Bomba di depan sana dengan ada Cloud Spectre yang mencoba untuk menutup para pasukan dari tim Spirit. Mereka melakukan claim ini tapi one shot still survive. Tidak bisa terlalu lama, 2 hilang. Tim Famos menyelesaikan dengan cepat. One straight push is real. Game cepat. Tanpa adanya sedikit pun basa-basi. Mereka gak mau mengulangi kesalahan yang pertama. Mereka pastikan game kali ini untuk mereka. 1-1. Pengejaran terjadi kali ini tim Famos. Mereka kasih game cepat juga karena tim Spirit benar-benar gak mau dia untuk kasih nafas lagi. 3 member yang tumbang menjadi informasi yang begitu mahal. Kid Bomba tadi hampir saja bisa spawn. Tapi sayangnya gagal untuk melakukan defense. Dan ya 2 game cepat dipertontonkan untuk game pertama dan kedua. Tanpa berlama-lama kita langsung lihat apa penjelasan para panelis kita. So panelis, take it away. Game cepat kembali terjadi dan kali ini milik tim tuan rumah, tim Famos Malaysia yang berhasil membuat tim Spirit tertahan satu sama. Dan ini yang jadi problem adalah karena yang lagi-lagi kita lihat draft yang dibawakan ulang nih oleh tim Spirit ternyata bisa diantisipasi dengan baik. Ya, diantisipasi dan juga tidak ada kesalahan lah untuk mengeksekusi strat dari Famos kan. Ya. Nah ini Famos nih. Ya meskipun lawannya juga lagi goyang bisa comeback kan. Bisa. Nah itu yang bahaya juga. Cuman dari awal kita melihat memang dari draft sendiri Famos mereka punya jawaban. Ya. Buat hero yang dibawakan dengan tim Spirit. Cici buat ngejawab Hylos. Bahkan last pitnya 1-1 dihadapin dengan Harit. Nah, ya, tapi hitungannya tadi nggak cuma dari high losses sih Om. Karena aku nggak ngeliat adanya jadi guiding win yang efektif banget gitu loh. Dengan curtain call yang akhirnya ngiket banyak banget orang. Yap. Sebenarnya dari draft itu ya, untuk kali ini ya, tim Ya. Famos cukup kontras di game yang pertama. Bisa eksekusikan bahkan sampai ke arah finish the base. Cuman scoreline dari total kill juga cukup signifikan perbedaannya. Tim Famos tampaknya kesulitan untuk mendapatkan point kill ya karena 1-1 last pick-nya tidak bisa efisien gitu, butuh waktu, butuh item dan ketika udah dapetin item juga udah terlambat. Ya coba kita hitung ya berapa tough boot. Berarti ada 4. Silent Drop juga itu kan enggak selesai Ya. Silent Drop. Radian menjadi kunci utama juga buat hero-hero untuk menahan lah Magic Damage. Karena yang jadi duluan kan pasti Magic. Bukan dari one-one-nya juga. Ya, dan kelihatan di sini one juga kalaupun terbang dari segi damage masih belum terlalu optimal lah ya. Ada sih beberapa model kayak Demon Sword, Malefic Gun dan juga Corrosion Sight. Cuman problemnya adalah banyak banget momen tadi di mana openingnya tuh susah banget untuk bisa ada enabler untuk dia bisa terbang gitu loh dari early gamenya, dan itu yang ngebuat akhirnya untuk 3 lane awal nggak ada yang bisa dimenangkan secara full commit gitu kan oleh teman-teman di tim Spirit kepada tim Famos. Ya. Dan pengambilan dari lagi-lagi Suyo nih. Ya, Ada Suyo, so pasti win. Nah itu yang terjadi. dari kemarin ya. Dari kemarin sih. kita selalu melihat Dari kemarin. Suyo jadi jangkar utama ya. Di first pick pun ya memang bisa semahal itu gitu loh buat Suyonya. Mau in and out dari tim fightnya level 3 yang aktif dan juga ya bisa memberikan damage yang besar dengan soul savernya dia. Entah itu mau di hold atau bahkan di tap juga bisa. Banyak elemen-elemennya ya. Pokoknya kalau dengar dari Suyo ini banyak variasi juga. Cuman yang pasti memang terlihat kesulitan dari tim Spiritnya untuk mendapatkan fight yang efektif gitu. Karena semua porosnya ya memang ada joy-nya. Tapi one-one-nya sih yang nggak gitu main lihat. Udah ada persiapannya Winter Truncheon loh 2. Jadi itu juga bisa Winter Crown. mengantisipasi. Winter Crown-nya untuk mengantisipasi dari crossbow of tank. Iya, dan semua lini kira-kira dimakan habis, dibabat. Dengan Famos ini gak ada yang menang nih.
dari semuanya, dari laningnya buat Kid Bomba yang ketinggalan level 2 tadi aku ngelihatnya, Iko-nya yang nggak bisa dapetin pulang untuk bisa mungkin ngelepas damage-nya dia. Dan ya ini menyisakan berarti tinggal one shot yang harus berjuang, bekerja keras untuk mengangkat lini gold dan juga EXP-nya. Ya ditambah dengan adanya Valentina tadi juga beberapa kali ya Kid Bomba tercopy ultimate-nya. Jadi dari tim Famos juga walaupun dengan keadaan setup yang bagus ya dari tim Spirit, dengan mereka ngebawain Yves dan Hylos juga, justru Famos nggak ada takut-takutnya gitu loh untuk langsung tabrak balik. Apalagi dengan tipikal Smooth yang bawa Vengeance plus Cici, susah ditangkap juga dengan minim sisi pasti yang bisa ngematiin pergerakan dari tim Famos. Ya padahal kalau kita lihat memang untuk emblem talentnya sendiri nih ya, itu bukan pull yourself together yang pakai dengan Iko, tapi dia udah bersiap-siap dengan Tenacity juga. Jadi ya bisa dibilang ya sudah menyangka mungkin ya kalau bakal di ganking juga. Tapi tetap gak ngangkat karena ada 2 poin dead buat dia itu sendiri. Ya. Sedangkan ya kehadiran dari Matilda ini mungkin bisa narik orang juga, bisa maju mundur back and forth yang terjadi. Tapi buat Matildanya juga ditabrak langsung. Ini intinya adalah karena jadi terlalu cepat dari awal. Famos ini adalah tim yang berani buat tabrak. Dan meskipun nabrak mereka kalah ya mereka ulangin lagi di game yang kedua. Tabrak lagi. Tabrak ya. Nabrak lagi dan semuanya lihat nih. One sided dipegang dengan Famos. Turtle Lord, mau orange buff, mau purple buff, one sided game. Bahkan gak ada turret yang hancur loh. Nggak ada. Nol turret. Dan ya lagi-lagi ya kalau kita lihat dari semua susunannya memang dimenangkan oleh Famos. Itu yang benar-benar ngebuat Matilda pun bingung nih mau cover ke arah mana. Mau cover ke arah one-one dia under juga di sisi lainnya. Expandernya pun dipegangin sama Cici. Jadi ini benar-benar membuat kebingungan yang memang menjawab banget nih. Dengan 3 pick awal yang serupa seperti di game yang pertama. Iya, karena kita juga udah ngelihat kan bagaimana one-one pertama laningnya juga susah gitu ngelawan Harriet yang gerak-gerak terus ngebuat. Seenggaknya soal spath-nya dia juga nggak bakalan begitu on point lah. Begitupun juga dengan Smooth yang ngebawa Cici di sini hitungannya Hylos lawan Cici itu udah kita tahu lah natural counter. Ditambah juga 1 batu 2 burung jadi itu kan ya hero-hero cepet dash yang dimiliki oleh tim Spirit dari One, dari Joy dan juga dari Hylos itu banyak banget keikat yang membuat akhirnya Cibi punya targeting yang cukup mudah untuk game kali ini. Yap, dan seperti kita akan melihat untuk MVP by GoPay kita. 3-1 mungkin ramalan buat dia tapi dia. Iya, bener ya. Tapi MVP by GoPay jatuh ke tangan Smooth harusnya dengan Cici yang dia bawakan. Memang 6 kali mendapatkan poin kill tapi hanya 1 pick off saja yang dia terima. Terlihat memang dia sangat percaya diri ya dengan War X serta langsung ke arah Winter Crown. Item kedua yang dituju, dia nggak fokus untuk jadikan ke arah dari Free Halberd-nya. Tapi ya memang kalau kita lihat di sini ada Silent Rope juga nih yang digunakan untuk menuju ke arah Raden Anwar. Ya karena ada 4 Magic Damager. Magic resist lah Yap, sebenarnya. Silent Rope plus a Tough Boots. Ya. Itu sudah lumayan cukup lah. Ketika ya lawan masih punya mungkin 1 atau 2 Magic Item Damage. Dan itu bisa ditahan dengan Cici, apalagi Cicinya ngebawain Festival of Blood. Emblemnya emblem fighter, ya kan sudah 22% kan. Ditambahin lagi masih ada lagi Brave Smite yang dibawa juga. Iya. Sustain plus Ya. Vengeance. Ini Ya. sustainnya dari Spell Fam plus Vengeance jadi bawaannya ya. Dan emang gak ada yang bisa megangin juga dari Smooth karena ya balik lagi. Dia bahkan pakai menggunakan Fury Hammer untuk di game kali ini. Ngebuat untuk frontline cukup gampang diludas. Dan ini dia untuk MVP highlights-nya. Dimana dengan pergerakan dari tim Famos yang dari turtle pertama itu udah benar-benar pas banget. Dan kuat banget trio mid lane-nya ngebuat akhirnya nah ini nih momen-momen yang bisa dibilang cukup menyebalkan bagi tim Spirit. Dengan hilangnya pertama kali dari one shot di tangan dari Smooth ngebuat semuanya domino efeknya panjang banget. Ya benar semuanya bisa melompat ke belakang kan. Ya. Ini semua ya hero-hero dari Famos ini bisa ngedash. Jadi PR-nya jelas untuk bisa ngejar siapa yang mau ngejar dulu nih. Siapa yang bakal kabur, siapa yang bakal nggak open. Karena semuanya lihat bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba bubar juga semua. Udah gak ada lagi, nanti begitu selesai baru mereka bakal datang kembali. Tim fight. Dan ini bahkan terlihat ya dari menit 11 juga udah mulai kehilangan arah lah dari sisi tim Spiritnya. Lihat dari cari fight sulit sekali. Dan ya ini adalah final push dari tim Famos untuk menyamakan kedudukan. Oke, dan inilah dia untuk highlights dari game kedua. 1